bin Abi Thalib, lahir sekitar 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau tahun 599 Masehi, wafat 21 Ramadan 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi, adalah khalifah keempat yang berkuasa dan imam Syiah pertama. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad, Ali diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam sudut pandang Sunni, Ali bersama tiga pendahulunya digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, pemberani, adil dan tentu juga memiliki pribadi yang soleh. Beliau menjadi panutan dan tuntunan, baik dalam hal keilmuan ataupun akhlak bagi umat muslim. Tak mengherankan jika kata-kata Ali bin Abi Thalib kerap digunakan hingga saat ini sebagai nasihat. Semasa hidupnya ia sering mengatakan kata-kata mutiara yang hingga saat ini masih menjadi teladan dan memotivasi banyak orang. Berikut kata-kata mutiara yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang dihimpun dari berbagai sumber. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Jangan pernah membuat keputusan saat sedang marah dan jangan pernah membuat janji saat sedang bahagia. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tidak ada orang yang melihatnya. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat tapi karena diamnya orang-orang baik. Ikatlah ilmu dengan menulis. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Yang terbaik di antara kalian ialah mereka nan berakhlak paling mulia. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Sabar sesaat saja di saat marah, akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan itu akan membuatmu menjadi tahanan. Lebih baik diam sampai engkau diminta untuk berbicara, daripada engkau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Firman Allah adalah obat bagi hati. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik, dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum atau hakim, sedangkan harta terhukum. Harta akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya adalah pencari ilmu dan pencari harta. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan menjadi kekasihmu. Sungguh wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat.
Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling kecil yaitu pengkhianatan pemimpin. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu, setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman, namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Ketahuilah bahwa sifat sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu, atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Orang yang berdoa tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka.